Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 14 November 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing. Pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini. Ya. Vastness. Oke, pesan dari vastness ini adalah tentang keluasan, dan pesan healingnya semoga kalian menemukan kerendahan hati ya dalam menghadapi segala hal di dunia ini. Untuk refleksi diri, ego selalu berpikir bahwa dirinya benar dan juga hal terbesar dan terbaik ya. Jadi ego manusia selalu berpikir bahwa diri kita ini paling benar, terbesar, terbaik ya. Nah, dengan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada ego, kita mungkin dapat melonggarkan cengkraman ego yang menyesatkan gitu ya. Kita dapat melakukan ini hanya dengan terhubung dengan keluasan langit dan menempatkan ego kita dalam perspektif. Jadi maksudnya coba melihat ke langit yang luas ya. Kita kan seringkali mendengar quote bahwa masih di atas langit masih ada langit ya. Seluas itu loh langit gitu. Ego kita tuh nggak ada apa-apanya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi. Coba longgarkan, turunkan gitu ya. Kayak jangan merasa paling benar, jangan merasa paling besar, jangan merasa yang terbaik gitu. Ya itu tadi, langit seluas itu kita nggak ada apa-apanya. Ya, kita bisa melakukan meditasi. Tarik nafas dalam-dalam dan bayangkan pikiranmu dan langit berbaur dan bersatu di dalam. Saat menghembuskan nafas, rileks sepenuhnya dan bayangkan atau rasakan pikiranmu meluas melampaui tubuh dan keluar ke keluasan langit. Teruslah bernafas ke langit hingga kamu merasakan cangkang ego terbuka dan jiwamu meluas ke ruang yang luas. Ya. Bisa dengan mengucapkan afirmasi atau mantra, kesadaran saya luas dan mencakup semuanya, merangkul semua makhluk dan fenomena. Oke, itu untuk pesan healingnya ya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Yap. Effortless waterfall. Aku tarik dulu aja semua, aku ambil 3 kartu. Unfoldment, lotus flower, full moon, completion. Oke. Dari pesan effortless ya. Kita diingatkan ya, atau kita disuruh untuk tidak terlalu berambisi ya. Lakukan aja aktivitas seperti biasa, tugas-tugas kita ya. Kalau kamu lagi sedang memanifestasikan sesuatu ya diusahakan, tapi tidak dengan obsesi, ambisi menghalalkan segala cara ya. Namun effortless, biarkan seperti waterfall, air terjun ya, yang ngikuti arus ya. Dari sungai ya, ngikutin arus, biarkan berjalan sampai waktunya ada turunan gitu, harus turun ya, turun ya. Intinya sih
Setelah kita berusaha, kita perjuangkan, kita afirmasi ya, kita manifest, udah lepaskan aja ke langit ya. Karena semakin kita rileks, semakin kita santai, harapan kita akan semakin cepat terwujud ya. Karena energi kita stabil, rileks. Tapi ketika kita semakin mengejar ambisi, obsesi, energi kita habis, capek ya, dan malah nggak akan dapat apa yang kita mau, apa yang kita inginkan ya. Oke. Nah, kemudian pesan yang kedua, unfoldment ya. Apapun yang sedang kamu usahakan, ada hasil, ada perkembangan. Walaupun setiap orang tentu saja hasilnya mungkin dengan timing yang berbeda-beda, tapi kamu harus yakin segala sesuatu yang diusahakan itu akan ada hasil ya, ada perkembangan. Nah, dari pembelajaran kehidupan ya, segala macam ujian yang sudah kamu lewati, di situ juga apa ya istilahnya, mendapatkan dampak yang positif, di mana perkembangan spiritual kamu mengalami peningkatan ya. Jadi segala pembelajaran, pengalaman ya, ujian hidupmu itu tidak sia-sia gitu. Bukan berarti kita semua harus mendapatkan ujian hidup ya. Tapi tanpa aku berkata seperti itu ya, namanya kehidupan, semua manusia pernah melalui fase itu, dan itu ada tujuannya ya, untuk membuat hidup kita tuh berkembang. Bayangkan kalau hidup kita tuh flat aja ya, wawasan kita nggak akan bertambah, ilmu kita nggak akan bertambah ya, kita nggak akan berkembang, apalagi spiritual kita akan stuck ya. Karena ketika kita mendapatkan ujian hidup, di situ kita mengambil pengalaman dan kita diuji kesabaran, kekuatan ya. Dari situ kita ditempa dan mengalami banyak perkembangan spiritual, sehingga untuk menghadapi ya tantangan-tantangan kehidupan selanjutnya kita udah lebih strong, kita lebih sabar ya, bahkan kita lebih bijaksana, udah tahu gitu loh apa yang mesti kita lakukan ya, kesadaran kita sudah tinggi. Oke. Next, ada pesan completion ya. Selesaikan hal-hal yang menggantung ya. Selesaikan misimu ya, mission complete. Nah, jadi kalau ada sebuah hubungan yang menggantung ya, dan terus kamu biarkan ya, dalam relationship kamu, perjalanan cintamu ya sudah akan begitu-begitu aja ya, stuck. Dibilang mencapai sebuah titik kebahagiaan juga enggak gitu kan, namanya juga stuck ya, gitu-gitu aja. Ataupun kalau kamu happy sesaat, masalah iya yang pasti. Dan ketika kita ini masih menggantung dalam sesuatu hal, kita tuh kayak mau ngapa-ngapain itu susah juga gitu loh ya. Suatu contoh, kamu sedang dalam hubungan yang tidak harmonis, sudah bertahun-tahun, mungkin berbelas-belas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ya, benar-benar ini hubungan toksik, tapi kamu tidak mau menyelesaikan itu ya, tetap menggantung ya, padahal kamu nggak bahagia. Tapi di sisi lain kamu mencari kebahagiaan di luar ya sudah, nanti sampai kapanpun ya begitu terus, tidak bisa benar-benar menemukan kebahagiaan sejati ya. Atau kamu menggantungkan sebuah hubungan mungkin dengan alasan udah terlalu cinta, udah terlanjur sayang, nggak mau dikatain jomblo, takut single, padahal ini hubungan menggantung, sudah nggak ada kebahagiaan, komunikasi on off, dia datang dan pergi, hilang timbul. Nah, ini tetap kamu genggam hubungan yang seperti ini, sehingga energi baru ya, seseorang yang benar-benar positif mau masuk nggak bisa, kamu sendiri yang ngeblok. Nah, seperti itu ya. Misal dalam pekerjaan, ketika kamu banyak tugas nih, kamu tunda-tunda, banyak yang belum selesai, nggak segera kamu selesaikan,
sama jadinya ketika ada tugas-tugas baru, kerjaan makin numpuk, yang lama-lama aja belum kamu selesaikan ya. Nah itulah ya, segera selesaikan. Jadi ketika ada tugas baru, kamu juga nggak terlalu berat. Sama halnya dengan masalah ya, ketika masalah ini nggak segera dikelirkan, ya namanya kita setiap hari hidup ada aja tiap hari challenge ya. Pas ada masalah baru yang lama belum selesai, jadi berasa numpuk, jadi hidup tuh kayak beban banget. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kita tuh segala sesuatunya langsung dikelirkan, diselesaikan. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut energi hari ini. Energi hari ini ya, Two of Pentacles. Ada situasi di mana dirimu juggling di antara dua pilihan, atau sedang memilih, atau sedang menguatkan pondasimu untuk mempertahankan diri. Bisa ini mempertahankan hubungan, mempertahankan pekerjaan ya, mempertahankan bisnismu saat ini ya, atau situasi dalam pertemanan atau keluarga. Three of Cups. Ada pencapaian yang kamu rasakan hari ini ya. Pencapaian ini macam-macam. Bisa pencapaian target, pencapaian karena kamu menginginkan sesuatu akhirnya bisa kamu dapatkan, pencapaian kamu sedang manifest akhirnya bisa terwujud ya, dan kamu ingin merayakannya, mau merayakan traktir makan, merayakan hanya berucap syukur, atau mungkin merayakan dengan bersedekah ya. Nah, Three of Cup ini juga bisa, dimana beberapa dari kalian ada yang menghadiri pertemuan ya, pertemuan yang sifatnya informal, yang disitu sifatnya happy, relax, membawa kebahagiaan ya. Mungkin kamu ada reuni keluarga, bertemu teman-teman lama, reuni, mungkin juga menghadiri acara gathering, pesta ya, party, atau kayak grand opening, event-event gitulah ya. Oke. Strength. Challenge, tantangan apapun hari ini di hadapanmu akhirnya bisa kamu taklukkan, bisa kamu lewati dengan baik ya. Dan energi strength ini energi zodiak Leo. Mungkin kamu berzodiak Leo atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Leo ya. Jadi kalau hari ini kamu dapat tugas atau kamu ada tantangan ya untuk bisa menaklukkan klien atau customer ya, mungkin mereka komplain, mungkin kamu menawarkan barang atau jasa yang dia ini kayak alot banget buat di prospek ya, kamu bisa menaklukkan itu ya. Atau mungkin kamu gimana ya, mungkin ada perdebatan dengan, atau kamu mengajukan sesuatu proposal gitu ya ke bosmu yang awalnya dipersulit, tapi kamu bisa menghandle itu ya, kamu bisa menaklukkan situasi yang sulit. Oke. Dan dalam percintaan di sini juga kalau aku lihat dari Two of Pentacle sama Strength ya, hubunganmu dan seseorang akan semakin kuat ya. Jadi dengan berbagai macam hambatan, halangan, mungkin karena long distance, perbedaan-perbedaan di antara kalian, tapi semua itu memberi banyak pelajaran dan pengalaman, membuat hubungan kalian tuh semakin kuat. Nah, ini sinkron dengan pesan semestanya unfoldment tadi ya. The Hangman ini sinkron dengan pesan semestanya effortless ya, waterfall itu tadi ya, dimana kita sudah berusaha, kita berjuang ya, tinggal menunggu hasil
dengan rileks, menikmati hidup dengan santai, dan kita pasrahkan apapun hasilnya. Kita harus yakin itu adalah sesuatu hal yang terbaik untuk kita, ya. Beberapa sedang menunggu sesuatu, menunggu kedatangan seseorang, menunggu keputusan, menunggu, mungkin kamu ada sebuah rencana gitu ya, lagi menunggu kabar, menunggu kepastian. Ya, Ace of Swords ya. Ada yang sedang kamu fokuskan hari ini, dan ini ya benar-benar kamu kefokus ya. Jadi misalkan hari ini kamu mau mencapai target, ya udah fokus dengan apa ya, langkah-langkah kamu, strategi kamu, apa yang mesti dijalankan. Jadi nggak yang main-main dulu, nggak yang kemana-mana dulu sampai tugasmu selesai gitu ya, atau sampai kamu bisa mencapai target. Atau kalau kamu hari ini sedang ada project gitu ya, sedang ada event, ya udah kamu fokus di situ ya. Dan dalam relationship, ya udah kamu mencoba untuk fokus dengan seseorang aja ya, karena menurut kamu terlalu banyak juga ribet ya, apalagi ketika kamu sudah dalam komitmen. Oke, kita lanjut untuk love message, pesan percintaan hari ini. Oke, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi kamu bisa menarik energi cinta, keromantisan, orang-orang yang memang positif, yang bisa membahagiakan kamu, bisa provide kamu, yang benar-benar mengusahakanmu ya. Intinya nggak toksik lah ya. Kamu bisa melakukan itu dengan cara kamu bahagia ya. Jadi ketika kamu bahagia, kamu menarik orang-orang yang berbahagia. Ketika kamu galau, kamu sedih, kamu overthinking, kamu depresi, kamu juga akan menarik energi orang-orang yang sama gitu. Makanya selalu disarankan sebelum memulai hubungan baru, pastikan bahwa kamu udah healing, udah sembuh dari trauma masa lalu, sudah memaafkan, kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang menarik orang-orang dalam kehidupanmu itu ya dirimu sendiri ya. Kalau kamu ingin orang-orang yang positif, ketika ada datang yang negatif, kamu mesti cut off. Nggak bisa, energiku nggak bisa lagi nerima orang toksik ya, sorry. Aku cut off. Mau kamu cakep, ganteng, cantik, tajir, melintir ya, kalau kamu toksik, aku cut off. Aku hanya menerima energi orang-orang yang positif. Nah, jika kamu bisa tegas, karena aku ini udah bahagia, tanpa kamu aku tetap bahagia ya. Ada seseorang akan bertambah kebahagiaanmu, tapi tanpa kamu bukan berarti terus aku sedih, aku tetap bahagia. Nah, disitulah kamu akan bisa menarik energi orang-orang yang positif ya, keromantisan cinta, tanpa ada toksik, tanpa ada manipulatif ya, tanpa ada abusive atau kekerasan. Oke, kita lanjut. Angel guidance, bimbingan malaikat hari ini. Ya, take charge and action. Bimbingan dari malaikat hari ini adalah mengambil tanggung jawab dan tindakan. Jangan takut untuk mengambil alih atau menjadi kuat saat ini. Terkadang kita harus mengambil kendali agar dihormati atau dihargai. Nah, ini kan sinkron dengan energimu hari ini, strength ya tadi ya. Jika kamu merasa bahwa situasimu saat ini bergerak ke arah yang tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu harus bisa mengambil kendali ya, sesuai dengan
tujuanmu, kebahagiaanmu, dan pesan dari kartu ini adalah untuk bersikap tegas sekarang. Be assertive. Kamu tidak harus agresif, tetapi kamu memang membutuhkan kejelasan ya, dan mencoba untuk mengungkap sesuatu ya. Jadi jangan biarkan sesuatu hal itu abu-abu ya, dan berikan contoh yang baik bahwa kamu punya harga diri. Jadilah pemimpin daripada dipimpin. Nah, maksudnya itu kamu yang mengendalikan kehidupanmu sendiri, dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Jika kamu bertanya-tanya apakah akan mengambil langkah selanjutnya dalam situasi tertentu, kartu ini mendorong kamu untuk melakukannya. Seringkali malaikat merasa sulit untuk mendukung kita sepenuhnya, kecuali kita mengambil langkah pertama ya. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain ya gimana para malaikat mau membantu kita ya. Dan yang terpenting kita harus mengambil tindakan. Hadapi mereka di tengah jalan sekarang dengan menunjukkan komitmenmu untuk terus maju. Nah, ada pesan tambahannya, jika kamu merasa ambisius saat ini, kartu ini memintamu untuk percaya pada bakat dan potensimu. Kamu memiliki kesempatan untuk maju dalam karir, kehidupan pribadi, dan kehidupan spiritualmu. Nah, ini sinkron dengan pesan unfoldment ya. Ada perkembangan dalam kehidupanmu, karir, kehidupan pribadi, spiritual. Kamu adalah rekan pencipta dengan alam semesta dan malaikat membimbingmu untuk mendorongmu mengambil tindakan. Dengan menetapkan niat yang jelas, memiliki visi yang kuat, dan mengambil langkah-langkah tindakan yang kamu perlukan untuk mewujudkan ide-idemu, kamu menunjukkan kepada alam semesta komitmenmu terhadap perluasanmu. Ketahuilah bahwa dengan setiap langkah yang kamu ambil, malaikat kamu bersamamu menyemangati dan mendorongmu untuk bangkitlah, fokuskan. Nah, ini sinkron dengan energimu Ace of Swords ya, tentang fokuskan niatmu dan kirimkan seperti anak panah ya, fokus pada tujuan. Oke, yang terakhir, vibrasimu hari ini ya. Abundance is a state of mind. Jadi jadikan keberlimpahan itu ada dalam wilayah pikiranmu ya, karena sesuatu hal yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi ya. Kita menarik kejadian-kejadian dari apa yang kita pikirkan. Jadi jadikan keberlimpahan itu dalam wilayah pikiranmu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.